kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat berakhir pekan. Mari kita mendengar firman Tuhan memandu kita melakukan semua aktivitas hari ini dari Ibrani 7 ayat 25. Tapi saya akan baca ayat 24 sampai dengan ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang saleh. Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, di era modern ini, salah satu bahaya adalah manusia meninggalkan Tuhan Yesus. Karena apa? Banyak sekarang manusia mempertuhankan akal pikirannya sendiri. Karena apa? Karena manusia berpikir Tuhan itu jauh dan Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu sudah tidur. Bapak Ibu Saudaraku, itu boleh menjadi sikap dari sebagian banyak orang. Tetapi kita bagi orang-orang percaya, kita harus tetap yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sekarang ini, Allah ada di dalamnya dan melihat segala sesuatu. Dan itu hanya sebuah proses pemurnian kepada kita. Siapakah yang setia beribadah kepadanya dan siapa yang tidak. Saudara-saudaraku yang terkasih, pergeseran iman dari orang beragama menjadi ateis sudah semakin banyak saat ini. Tetapi kemudian dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga ada yang beralih kepada agama-agama leluhur. Dan bagi kita orang Batak, HKBP di Bonapasogit, bahkan di perantauan ini sudah ada yang kemudian semakin jelas menunjukkan jati dirinya, misalnya agama Parmalim. Saudara-saudaraku yang terkasih, agama Parmalim yaitu penyembahan kepada Mula Jadi Nabulun yang tidak dapat mereka sebutkan siapakah dia, hanya mengaku sebagai satu kuasa yang supranatural mengatur kehidupan ini. Maka sekarang ini masih adakah keraguan bagi kita setelah kita kurang lebih 2000 tahun merayakan kelahiran Kristus Yesus? Kristus Yesus yang kita sembah itu, dialah Mesias dan pengantara antara kita. Dia yang turun dari surga dan kemudian bersama-sama dengan kita mengambil rupa seorang manusia dan naik lagi ke surga. Tuhan yang manakah yang ada demikian? Yang telah turun, mati, tetapi hidup kembali dan naik lagi ke surga. Tidak ada nabi agama-agama manapun, para petinggi-petinggi, pendahulu-pendahulu, dan guru-guru agama-agama yang ada yang lain, mereka mati dan sampai sekarang masih didoakan supaya hidup. Tapi Mesias yang kita sembah itu, dia lahir, datang dari surga, mati bersama-sama, dan kemudian bangkit lagi dan naik lagi ke surga, dan nanti akan datang untuk menyediakan tempat bagi kita. Maka karena itu, tidak ada Allah lain seperti dia yang pantas untuk kita sembah. Maka biarlah kemajuan zaman boleh semakin hebat. Ada sebagian orang yang kemudian menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Ada yang beralih kepada ilah-ilah yang lain. Tetapi saya harus bertanya kepada Bapak Ibu seperti yang dikatakan oleh Yosua kepada umat Israel. Pilihlah hari ini kepada siapakah kamu akan beribadah. Apakah kepada ilah-ilah orang-orang sekarang ini, atau kamu akan menyembah pikiran? Tapi saya dan seisi rumah saya, aku akan beribadah kepada Tuhan Yesus. Selamat mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kuatkan, mampukan kami untuk setia sampai mati, mengikut Yesus hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, sehingga kami mendapat mahkota kehidupan di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.